Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Bapak Ibu ya dengan saya. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang pelaksanaan penelitian yang ada di layanan BKD. Nah, kita berangkat dari kesimpulan dulu Bapak Ibu ya. Kebetulan di sini pelaksanaan penelitian saya sudah ada nilainya 3,75. Mungkin milik Bapak Ibu kan masih kosong. Oke, mari saya kosongi terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Kita ke tab pelaksanaan penelitian, saya hapus dulu. Nah, loh Pak, apakah tidak masalah menghapus di sini Pak? Tidak masalah Bapak Ibu, karena tarik kinerja ini sebenarnya mengambil dari portofolio. Yang tidak boleh itu, yang harus hati-hati kalau Bapak Ibu menghapus di portofolio di sini, harus hati-hati. Kalau di layanan BKD ini tidak masalah. Sekarang kita lihat lagi kesimpulannya. Oke ya, penelitian saya sudah kosong nih, dan saya tidak memenuhi. Nah, seperti ini. Mari kita coba menginputkan pelaksanaan penelitian. Pertama, kita harus tahu dulu kategori penelitian yang sudah kita lakukan itu masuk kemana. Apa masuk ke kategori A ini menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya, atau hasil penelitian atau hasil pemikiran yang diseminasikan, atau hasil penelitian pemikiran dan lain sebagainya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jika kita memiliki jurnal, ini contoh ya, hari ini kita akan mendemonstrasikan jurnal karena yang saya miliki jurnal misalnya seperti itu. Maka di mana kita menginputnya? Menginputnya itu bisa melalui tombol yang ada di sini Bapak Ibu. Publikasi karya. Boleh langsung dari sini. Tapi kalau kita biar lebih paham, kita lebih baik ke portofolionya. Untuk menginputkan data yang ada di tab pelaksanaan penelitian ini ada di menu pelaksanaan penelitian. Nah, di sini ada 3 submenu. Yang pertama penelitian, yang kedua publikasi karya, yang ketiga paten atau HKI. Untuk submenu penelitian ini Bapak Ibu ya, biasanya ini diambilkan dari penelitian yang pernah dilakukan di Simlitapmas itu sebenarnya. Nah, kalau kita punya publikasi ilmiah, maka lebih baik kita ke menu pelaksanaan penelitian, submenu publikasi karya. Nah, ini. Untuk semester ganjil 2021-2022, pastikan, nah di sini memang ada banyak Bapak Ibu ya. Pasti nanti Bapak Ibu ada banyak publikasi karya yang pernah dilakukan. Tapi untuk kewajiban semester ini, semester ganjil 2021-2022, hanya akan diambil publikasi karya yang dilakukan dari September 2021 sampai 20 atau 28 Februari nanti Bapak Ibu. Jadi persiapkan dari sekarang, kalau Bapak Ibu belum memiliki, harus segera memiliki ini publikasi karya ini. Sebenarnya untuk penelitian banyak sih, tidak hanya publikasi karya. Untuk sementara saya demokan aja publikasi karya. Di menu ini publikasi karya kita bisa import publikasi dari Sinta. Kalau jurnalnya Bapak Ibu sudah terindeks di Google Scholar atau yang lainnya, kemudian di Sinta sudah masuk juga, maka bisa lakukan import publikasi dari Sinta. Hanya saja import publikasi dari Sinta ini terkadang merah seperti ini Bapak Ibu. Nah, kategori kegiatan tidak sesuai dengan, biasanya merah seperti ini. Ya, itu faktor teknik saja sebenarnya. Maka lebih baik kita pakai fitur tambah yang ada di sini, warna hijau ini Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan saya sudah menginput di sini. Nah, ini saya sudah menginput untuk jurnal saya yang terbit di Desember 2021. Karena saya sudah menginput, sebenarnya sama aja, baik ngeklik tambah maupun edit. Untuk ya saya demokan ini, saya klik edit saja Bapak Ibu ya. Sama saja kok dengan tombol tambah. Bedanya kalau tambah inputannya masih kosong, kalau edit ini datanya masih ada. Saya klik ubah data, atau sampai Bapak Ibu nanti klik tambah ini ya, klik tambah, maka akan dimunculkan halaman seperti ini. Masih loading. Tunggu dulu Bapak Ibu ya. Ini untuk melihat loadingnya itu ada di sini Bapak Ibu. Ini tergantung kecepatan internetnya. Langkah pertama yang kita lakukan adalah memilih kategori kegiatan. Nah, jurnal yang kita miliki itu apa jurnal, apa proceeding, terserah.
di sini saya memiliki jurnal. Nah, jurnal saya itu pastikan Bapak Ibu mengetahui jurnalnya itu terakreditasi Sinta atau tidak, atau terakreditasi apapun. Yang penting Bapak Ibu tahu. Nah, kebetulan jurnal saya ada di penerbit ini, di Jursima namanya, dia peringkat 5 Sinta. Nah, di sini ada ya. Atau kalau kita kurang pasti melalui sertifikat ini, kita bisa mengunjungi link sinta.kemdikbud di sini, kemudian cari nama jurnalnya. Misalkan nama jurnalnya ini Jursima, kita cari di sini ya di Sinta. Kemudian ini muncul di sini jursimanya. Kita klik, kita tunggu, nanti akan dimunculkan di sini. Nah, ini pada tahun 2021, nah, karena saya nguploadnya di Desember 2021, jurnal ini masih Sinta 5, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mengakuinya seperti itu. Oke, kita lanjut kembali lagi ke sisternya. Pada kategori kegiatan, karena jurnal saya itu Sinta 5, maka pilih ini ya, menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Cari hasil penelitian atau pemikiran yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal nasional terakreditasi Kemendikti. Jadi Sinta itu masuk bagian ini Bapak Ibu ya, karena ini nanti menentukan nilainya sesuai dengan PUBKD 2021. Kalau tidak salah itu 6,25 nanti ini nilainya. Oke, setelah itu kita lanjut ke bawah, judulnya, jenisnya kita isi. Ingat Bapak Ibu ya, bagi inputan yang ada tanda bintang warna merah itu wajib diisi, tapi kalau yang tidak ada itu tidak wajib. Saya pilih di sini jenisnya adalah jurnal nasional terakreditasi. Kemudian kategori capaian ini sudah publikasi, aktivitas Litapmas saya kosongi karena tidak melalui SIM Litapmas ini ya. Kemudian judul artikelnya saya tulis, kemudian nama jurnalnya saya tulis, tautan laman jurnalnya saya berikan juga di sini. Pak, tautan laman jurnal ini dapat di mana? Didapat dari OJS-nya. Ini misalkan saya cari ya. Ini kebetulan ada. Nanti Bapak Ibu bisa klik link yang ada di sini. Kemudian ini dikopikan. Nah, ini dikopikan. Boleh seperti itu Bapak Ibu. Kemudian tanggal terbit. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Di tanggal terbit ini pastikan tanggal terbitnya ada di periode September sampai Februari. Karena semester dasar 2021-2022 itu ada di periode tersebut. Jika tidak masuk ke periode tersebut, maka tidak akan diakui sebagai kewajiban jurnal pada semester ganjil 2021-2022 sekarang. Jadi ini yang paling penting Bapak Ibu ya, terbitannya ini. Kemudian volume, silakan diisi sesuai jurnalnya, nomor, halamannya, penerbitnya siapa, DOI wajib atau tidak ini karena tidak ada bintangnya tidak wajib, ISSN-nya, kemudian tautan eksternalnya sudah ya. Kemudian kalau jurnalnya itu ada login-nya, boleh diberi keterangan di sini Bapak Ibu. Kalau tidak ada sudah biarkan saja. Kemudian upload dokumennya di sini. Nah, pilih filenya, diklik, nanti Bapak Ibu pilih filenya ya. Pilih filenya, setelah nanti diberi keterangan di sini, misalkan jurnal Sinta 5 misalkan di sini boleh. Jurnal Sinta 5 kayak gini. Keterangan diisi, jenis dokumen, kalau nggak ada publikasi boleh dipilih atau pilih lainnya boleh di sini Bapak Ibu. Dan ini juga nggak begitu penting juga, yang paling penting di sini sebenarnya dokumennya ini sebenarnya. Nah, yang paling penting di sini adalah penulis dosen. Nah, jadi siapa saja yang terlibat dalam penulisan jurnal tersebut bisa ditambahkan di bagian penulis dosen ini Bapak Ibu. Misal untuk saya ini ya, saya urutan pertama misalkan. Kemudian afiliasi saya Universitas Madura, peran sebagai penulis. Oh, mau ditambah corresponding author boleh juga. Kalau mau ditambah sebagai corresponding author. Kemudian penulis keduanya siapa? Boleh di sini. Misalkan Bapak Ahmad Yudi Heriadi ini, kita juga bisa menambahkan penulis yang lain seperti itu. Caranya gimana untuk menambahnya? Tinggal diklik saja, nanti kita cari. Misalkan Nilam Ramadhani ya, dicari aja di sini Nilam. Nah, itu sudah muncul Bapak Ibu kan ya. Seperti itu kita pilih nanti. Kemudian statusnya dia sebagai apa? Penulis. Dia juga sebagai penulis. Ini pastikan diisi Bapak Ibu ya.
Atau kalau mau dihapus, klik aja ini tanda minus yang warna merah ini. Ya, kalau mau tambah silakan tambah anggota di sini. Nah, kenapa harus ditambah penulis di sini? Jadi nanti yang input jurnal itu satu saja Bapak Ibu. Misalkan ini saya menginput ya. Yang menginput saya jurnal ini, maka nanti di layanan BKD-nya dosen atas nama Nilam Ramadhani dan Ahmad Yudi Heriadi ini, beliau sudah tidak usah menginput seperti ini lagi karena sudah saya inputkan. Hanya beda di bagian penilaiannya saja nanti seperti itu. Oke, kalau ada penulis yang lain silakan ditambah. Setelah itu baru diklik simpan. Nah, kalau simpan sudah selesai, maka nanti akan muncul di sini simpan berhasil dan bisa kita lihat di sini tampil seperti ini Bapak Ibu. Pastikan pada kolom rubrik BKD ini tidak merah Bapak Ibu. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu nginput melalui tambah ini dan nginputnya sudah benar, ini tidak akan merah. Seperti itu. Oke, setelah saya menginput di sini, maka apa yang selanjutnya saya lakukan? Maka tinggal tarik kinerja. Nah, di mana tarik kinerja? Di layanan BKD, rekap kegiatan, pada bagian laporan, klik warna ini, kemudian kita ke pelaksanaan penelitian. Nah, kita misalkan bingung, wah kategori saya ini ada di bagian mana ya? Apa di bagian yang A, apa yang B? Saya kok bingung ya. Maka Bapak Ibu bisa melakukan tarik kinerja yang sebelah atas ini. Cuma resikonya kalau kita pakai yang atas, semua tridharma yang ada di portofolio ini akan dimasukkan kembali Bapak Ibu. Jadi resikonya kalau Bapak Ibu sudah pernah melakukan penghapusan di pelaksanaan pendidikan di sini misalkan karena ada yang tidak diakui, maka itu akan masuk kembali Bapak Ibu. Sehingga lebih baik kita lakukan penarikan kinerja berdasarkan kategorinya. Misalkan, oh kayaknya punya saya itu ada di sini. Hasil penelitian atau hasil pemikiran yang didiseminasikan misalkan. Coba kita tarik kinerja di sini. Tidak ada kinerja baru yang ditampilkan. Berarti untuk kategori ini tidak ada. Kita coba yang A, menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidangnya. Kita tarik. Penarikan kinerja untuk periode ini berhasil dilakukan. Karena punya saya itu ada di kategori A ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah muncul di sini. Rancang bangun ini ya judulnya, kemudian rincian kegiatannya di sini. Apakah sampai di sini selesai? Sebenarnya sampai sini selesai. Artinya kesimpulan saya itu sudah terisi, yaitu sebanyak 6,25. Loh, tapi kok kenapa masih merah? Karena nilainya 18, sedangkan aturannya kan minimal 12, maksimal 16. Nah, terus gimana caranya? Maka pada pelaksanaan penelitian ini, kita perlu ingat bahwa saya mendapat nilai 6,25. 6,25 ini sesuai dengan PUBKD karena kita tadi memilih jurnal kita itu ada di Jurnal Nasional Terakreditasi Kemendikbud ya, ada di Sinta 5 sehingga dan saya sebagai penulis pertama misalkan. Maka ini harus dirubah. Caranya gimana? Klik ubah data. Kemudian di sini pada bagian peran penulis kita isi. Nah, ini yang sedikit memang membingungkan Bapak Ibu. Karena kalau saya memilih penulis tunggal, kesannya jurnal ini ditulis sendirian. Kalau saya penulis ke anggota, saya sebagai penulis pertamanya. Nah, jadi mungkin di sini tidak apa-apa lah saya nulis sebagai penulis tunggal. Anggap ini sebagai ketua. Jumlah penulisnya 3, kemudian capaiannya. Karena saya sebagai ketua, maka capaiannya sebenarnya ini 60%. Loh, kenapa 60%? Karena penulis pertama kalau di PO Pak ya, bukan di PO BKD itu 60%. Ya kita ngikutin itu aja lah 60%. Tapi ini sebenarnya haknya asesor juga sih nanti mau memberi persentasenya berapa. Kalau kita kasih 60%, maka beban SKS-nya menjadi 3,75. Loh, Pak, kalau yang anggota Pak Roni berapa? Ya tinggal dihitung aja. Kalau anggotanya cuma ada 1 berarti 40%. Kita coba misalkan 40%. Tapi kalau anggotanya ada 2, 3 penulis, berarti anggotanya itu masing-masing 20%. Seperti itu. Karena saya ini penulis pertama, maka saya klaimnya 60% seperti ini Bapak Ibu ya. Kemudian klik ubah. Kita tunggu masih loading, berhasil mengubah, kita klik OK. Maka nilainya sudah 3,75. Maka kita lihat di kesimpulan. Nah, ini kesimpulan saya sudah 3,75.
dan total semuanya itu 15,5, sehingga ini sudah memenuhi ketentuan perundang-undangan beban kerja dosen. Nah, Pak Roni, misalkan saya punya penelitiannya banyak semester ini Pak Roni, sehingga kalau di total nanti di simpulannya itu, di kesimpulan ini juga tidak memenuhi karena lebih Pak Roni. Nah, maka Bapak Ibu bisa melakukan banyak cara. Bisa dihapus, atau kalau memang pengen tetap dilaporkan bisa pakai beban lebih. Ada di mana beban lebih itu? Ada di status ini Bapak Ibu. Jadi status tombol selesai Bapak Ibu klik, akan dimunculkan modal seperti ini. Kemudian kita pada bagian status kita pilih, pilih beban lebih. Seperti itu, kita pilih beban lebih, kemudian ubah status. Hanya nanti kalau kita ubah status, maka penelitian atau publikasi yang beban lebih ini tidak akan dinilai, hanya saja dilaporkan. Seperti itu Bapak Ibu. Karena saya tidak beban lebih, saya batalkan saja. Jadi nilai saya tetap 3,75, sehingga kesimpulan saya di sini sudah memenuhi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan pada pelaksanaan penelitian ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.